Sebagai sulung, sosok Al memang dikenal sangat dekat dengan Maya. Kabarnya Al tidak hanya merasa jauh secara jasmani dengan Maya, tapi juga hati Al sangat jauh dengan Maya. Bahkan saat Al dan adik-adiknya bisa berada satu panggung bersama ayah bundanya, tiga jagoan ini memang ingin menyatukan kembali orang tua mereka. Namun benarkah jika Maya menolak harapan Al, El, dan Dul? Ayat 1, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin wali kota. Bersama-sama menuntut dengan Pemda, di hari Kamis tanggal 21, kita menanyakan ada suratnya enggak. Tidak dapat memperlihatkan surat-suratnya pada saat itu. Kemudian kita sepakat dengan Pemda untuk menutup. Menutupnya tentu polisi mempolis lain, kemudian dari Pemda menempelkan di segel. Sebagai pemodal, Syahrini memang tidak terjun langsung mengelola bisnisnya ini. Namun bukan tidak mungkin jika dirinya tidak tahu menahu seperti apa kegiatan dan peraturan manajemen yang berlaku pada usaha karaoke-nya ini. Dan ini sebuah kebetulan atau tidak, saat dilakukan penggeledahan oleh Satpol PP beberapa hari lalu itu, ditemukan minuman keras berjumlah 830 buah botol dengan berbagai merek. Botol minuman keras itu rencananya hari ini akan diserahkan ke pihak berwajib sebagai barang bukti. Tapi benarkah jika tempat usaha Syahrini juga telah melanggar aturan yang dibuat pengelola mal di mana tempat karaoke itu berada? Secara kebetulan pas kami ke lapangan itu ditemukan berbentuk bir gitu. Yang ditemukan di lapangan itu sebanyak 830 botol. Sebenarnya tanpa ada minuman itu juga sudah ada pelanggaran masalah perizinan. Jadi intinya masalah perizinan aja itu. Diinfokan sih ditemukan juga minuman keras, tapi itu juga memang kami kan tidak ada di lokasi, jadi memang kita tidak mengetahui sendiri berapa jumlahnya. Surat perjanjian kita ke seluruh tenan, kita juga melarang seluruh penjualan produk-produk memang yang melanggar hukum, baik itu minuman keras ataupun produk-produk yang dikiranya memang juga yang pasti akan bermasalah juga kita pasti sudah tahan di situ, tidak mungkin. Karaoke Princess Syahrini di kota Tangerang ini resmi beroperasi sejak 1 Agustus 2014 lalu. Karaoke yang ditujukan untuk keluarga ini memiliki 30 room dengan 5 room berstandar VVIP dengan jam operasional mulai dari jam 10 pagi hingga dini hari. Syahrini sendiri pernah mengatakan jika ia berencana akan membuka 30 gerai karaoke yang akan ia sebar ke berbagai daerah. Lantas, kemanakah Syahrini dan tim manajemennya yang belum tampil untuk angkat bicara soal penyegelan salah satu gerai usahanya? Benarkah jika hari ini Satpol PP Kota Tangerang akan kembali memanggil tim manajemen Princess Syahrini yang sebelumnya mangkir dari pemanggilannya yang pertama? Pada saat operasi itu tanggal 26 hari Rabu ya, dan kami hanya memberi istilahnya belum fatal menyegel, belum pada saat itu peringatan bahwa ini harus ditutup karena memang penutupan juga penyegelan harus ada SP dari Kasatpol PP kan. Ya, jadi itu pas disegel dan digembok itu hari Jumat. Kami sudah melayangkan surat panggilan sebagai pengelolanya ya dari karaoke tersebut dan belum hadir sampai sekarang. Saya memanggil yang bersangkutan itu hari Kamis, terus sekarang udah hari Senin, mungkin besok juga akan saya panggil. Pemanggilannya itu atas nama Pak Wisnu dan Mbak Marti. Dan kebetulan sudah 30 outlet cabang kami ada di seluruh negeri, tapi yang 19 outlet yang sudah beroperasi dan ini outlet ke-9 sedang dalam proses pembangunan. Jadinya alhamdulillah Princess Syahrini Karaoke ini begitu diapresiasi di daerah-daerah.
Satpol PP Kota Tangerang sepertinya memang tidak main-main untuk menindak bisnis milik mantan kekasih Bubu ini. Bagaimana tidak, setiap harinya tempat karaoke milik Syahrini selalu dipantau oleh tim Satpol PP. Sayangnya, baik Syahrini dan tim pengelola bisnisnya sejak pintu utama tempat bisnisnya telah dikunci dengan rantai oleh polisi, belum juga menengoknya. Sang pemilik kabarnya justru malah asyik masyuk dengan kekasih barunya. Foto kemesraan dengan pria yang diduga kekasih barunya itu diunggah dalam akun Instagram miliknya. Apakah Syahrini tidak ambil pusing dengan nasib bisnisnya? Tapi dia tidak robek. Punya usaha karaoke itu kan membantu untuk investasiku di luar aku menjadi penyanyi one day gitu ketika aku retire atau berkeluarga. Jadi sudah aku alokasikan sedari dini untuk bisa investasi di hari tua untuk future ke depan gitu. Itu kan sebuah perjuangan atau kerja keras yang aku lakukan untuk mengisi hari-hariku dan kekosonganku dan masa mudaku dengan hal positif. Apa yang membuat Al Ghazali harus berurai air mata di momen perayaan hari jadinya yang ke-17 tadi malam? Selain itu pemirsa, mengapa sosok Michael Villarreal masih terlihat istimewa di mata Sophia Muller meskipun mereka telah bercerai? Temukan kisah saat lagi hanya di Celeb on Cam. Usia Sweet 17 atau 17 tahun adalah sebuah masa yang paling dinanti para remaja karena saat itu seorang anak resmi menjadi manusia dewasa dengan ditandai memiliki KTP dan sah memiliki SIM. Begitu pula dengan Al Ghazali yang kemarin genap berusia 17 tahun. Sebagai tanda jika dirinya telah dewasa, Al sengaja menggelar sebuah pesta perayaan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh teman-teman serta keluarganya. Yang menarik adalah dress code yang dikenakan, semua memakai jas bagi para tamu pria. Al sendiri bersama dua saudaranya, El dan Dul, juga ayah mereka, Ahmad Dhani, memberi hiburan dengan tampil secara bersama di atas panggung. Di momen spesial ini, Al juga berhasil mengajak sang bunda Maya Estianty untuk berkolaborasi membawakan lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Namun, apa yang membuat Al tiba-tiba menangis di pelukan Maya? Benarkah jika Al menanggung beban rindu kepada ibundanya? Ya, aku nggak nyangka, aku tidak pernah dulu terakhir Al tuh menangis adalah waktu ketika aku mengucapkan selamat ulang tahun waktu peristiwa pakai lilin ya, pakai korek api kalau nggak salah ya. Itu terakhir aku melihat Al menangis di depan saya dan terjadi lagi sekarang Al menangis di depan aku, menangis karena menyanyikan lagu Bunda. Dia tadi habis nangis di panggung, di belakang panggung juga habis itu dia benar-benar nangis banget dan aku benar-benar ternyata aku tuh haru banget bahwa ternyata dia begitu cinta sama aku. Selama ini kan terpendam mungkin dengan semua ungkapan bagaimana gitu. Dia nangis, ya aku otomatis nahan dong, ya nggak mungkin sama-sama nangis ya kan gitu. Ya apa ya, aku tadi kan juga benar kan surprise, tiba-tiba pas bawain lagu itu aku juga nggak tahu kenapa kebawa perasaan sih. Sebagai sulung, sosok Al memang dikenal sangat dekat dengan Maya. Kabarnya Al tidak hanya merasa jauh secara jasmani dengan Maya, tapi juga hati Al sangat jauh dengan Maya. Bahkan saat Al dan adik-adiknya bisa berada satu panggung bersama ayah bundanya, tiga jagoan ini memang ingin menyatukan kembali orang tua mereka. Namun benarkah jika Maya menolak harapan Al, El, dan Dul? Enggak, dari tadi tuh El tuh udah
udah mau gangguin dari tadi tuh aku udah tahu karena aku udah tahu di belakang panggung tuh si sepupu aku bilang ini kayaknya anak-anak nih mau bikin rencana nih gitu. Bener pas dikasih berdua gini, nah berpelukan, nah ini kurang ajar ya anak-anaknya kabur ini ketahuan nih gitu loh. Emang aku udah dengar bahwa anak-anak mau ngerjain ibunya gitu. Itu terus biar bagaimanapun saya sudah bukan lagi menjadi istri dari Mas Dani. Jadi ya aku tahu diri bahwa aku bukan istrinya gitu loh. Nanti ada yang cemburu loh gitu. Mungkin buat anak-anak iya ya. Kalau buat saya sih ngumpul sama anak-anak iya. Kalau ngumpul sama mantan saya agak gimana. Pesan ya selamat nonton buat Kak Al. Semoga selamat. Yang penting selamat, sukses, bahagia, selalu diberi hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetap selalu di jalan Tuhan Yang Maha Esa, damai, sehat di dalam dunia dan akhirat. Semoga ayah bunda sehat selalu, kakak juga sehat selalu, Dul juga sehat selalu, Safia juga sehat selalu, saya juga sehat selalu. Walau sudah bercerai, hubungan Sofia Muller atau Sofia Latjuba dengan mantan suaminya Michael Villarreal masih terbina cukup baik. Selain adanya satu orang anak di antara mereka, kabarnya Sofia masih menganggap Michael sebagai teman curhat. Pasalnya, hubungan cintanya dengan Ariel, sang mantan juga mengetahuinya. Bahkan saat Sofia dan Michael bertemu, keduanya juga tak sungkan untuk berpelukan. Namun benarkah suasana hati Sofia yang riang ini berkaitan dengan restu yang telah didapat dari sang calon mertua? Emang perceraian harus ada drama kan, nggak selalu begitu. Kan emang harus ada persetujuan kan, enggak. Yang pasti mengetahui itu aja. Berantem nggak? Iya. Butuh support. Masih butuh support dari mantan. Iya kan? Nggak tahu, tanya bapaknya. Tanya sendiri aja. Hah? Alhamdulillah kalau begitu. Buka hati.